Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Yolanda Putra dan rekan saya yaitu Ayu Nur Hasanah. Kami di sini akan menjelaskan tentang tata cara merawat jenazah. Di antaranya ada definisi, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, menguburkan jenazah, takziah dan ziarah, dan yang terakhir zikir dan doa. Kemudian definisi jenazah secara bahasa yaitu mayat atau mayit. Kemudian secara istilah adalah pembahasan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan mayat atau orang yang telah meninggal dunia. Kemudian memandikan jenazah. Persiapan memandikan jenazah yaitu melepas pakaian jenazah dan peralatan memandikan jenazah. Peralatannya yaitu 1. Gentong berisi air yang dicampur dengan remasan daun bidara. Kemudian meja untuk memandikan jenazah, ember kecil yang berisi air yang telah dicampur kapur barus, tenda pemandian jenazah, sarung tangan, sabun, handuk, gayung, minyak wangi, dan kain basah atau kain sugi. Kemudian proses memandikan jenazah. Membaca niat. Untuk jenazah laki-laki, niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla adzaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Dan untuk jenazah perempuan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla adzaan an hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Dan ada prosesnya. Pertama, air yang digunakan sebaiknya air dingin. Disunahkan dalam setiap penyiraman dilakukan sebanyak 3 kali atau 5 kali. Disunahkan menggunakan air yang dicampur wangi-wangian atau kapur barus. Memandikan jenazah disunahkan dimulai dengan bagian kanan terlebih dahulu. Ambil kain penutup dan digantikan dengan kain basah sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Mandikan jenazah pada tempat tertutup. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya. Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Masukkan jari tangan yang dibalut kain basah ke mulut, gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian wudhukan seperti wudhu waktu sholat. Siramkan air ke tubuh sebelah kanan dahulu, kemudian sebelah kiri. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandi, yang terakhir dicampur dengan wangi-wangi. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Memandikan 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya, itulah yang wajib. Sunnahnya, mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Selanjutnya, jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kain kafan, tidak perlu lagi untuk diulangi mandinya, tetapi cukup membuang najisnya saja. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. Selesai memandikan, sebelum dikafani berilah wangi-wangi yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangi-wangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus. Selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Untuk jenazah perempuan, bentangkan 5 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran sang mayat. Lalu letakkan kain kurung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Kemudian persiapkan baju kurung, kerudung dan sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan kapas yang telah diberikan wewangian, yang nantinya diletakkan di anggota badan tertentu. Angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. Letakkan kain kapas yang sudah diberi wangi-wangian ke tempat anggota tubuh atau lubang seperti jenazah laki-laki.
Selimutkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala. Bagi yang rambut panjang, bisa dikepang menjadi 2-3 dan letakkan di atas baju kurung, tepatnya di bagian dada. Kemudian, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang atas sampai bawah, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Selanjutnya, untuk jenazah laki-laki. Bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Lalu susun dengan meletakkan kain yang paling lebar di bagian paling bawah. Tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah ke kanan dan yang paling atas ke kiri dan bisa sebaliknya. Berikan wewangian seperti sunnah Nabi sebanyak 3 kali ke kain kafan. Siapkan 3-5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain yang paling bawah. Yang terakhir, persiapkan kain kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tubuh tertentu. Kemudian yaitu mensolatkan jenazah. Syarat sahnya, jenazah sudah dimandikan dan jenazah sudah dikafankan. Untuk sholat jenazah, menghadap kiblat, jenazah menghadap orang sholat. Rukun sholat jenazah. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. 4 kali takbir. 4. Membaca surah Al-Fatihah pada takbir pertama. 5. Bersolawat Nabi saat takbir kedua. 6. Mendoakan mayat selepas takbir ketiga dan keempat. 7. Memberi salam saat takbir keempat dengan berdiri. Kemudian kedudukan imam ketika sholat jenazah. Jenazah laki-laki. Jenazah berada di depan imam. Imam menghadap ke kepala jenazah. Untuk jenazah perempuan, imam berhadapan dengan pinggang jenazah dan kepalanya di sebelah kanan imam. Selanjutnya yaitu menguburkan dan mengantarkan jenazah. Tata cara mengubur jenazah. 1. Tanah digali dan dibuatkan liang lahat sepanjang badan jenazah. Turun 3 orang ke liang lahat guna menerima jenazah. Orang yang berada di atas liang lahat bertugas mengangkat jenazah. Letakkan jenazah ke liang lahat dan menghadap ke kiblat. Tutup liang lahat dengan papan. Timbun perlahan liang lahat dan diberi tanda dari kayu atau batu nisan. Kemudian mendoakan jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya yaitu takziah dan ziarah kubur. Takziah merupakan mengunjungi rumah orang yang sedang ditimpa musibah meninggalnya salah seorang anggota keluarga atau kerabatnya. Ziarah merupakan salah satu praktik sebagian besar umat beragama yang memiliki makna moral yang penting. Selanjutnya, dan yang terakhir, zikir dan doa kubur. Zikir ziarah kubur sebagai berikut. 1. Mengucapkan salam. 2. Membaca istighfar 3 kali. 3. Membaca surah Al-Fatihah. 4. Membaca surah Al-Ikhlas. 5. Membaca surah Al-Falaq. 6. Membaca surah An-Nas. Dan yang terakhir, doa ziarah kubur. Kemudian, doa ziarah kubur sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkihi minadh dhunubi wal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa badalhu dara khairan min darah wa zawja khairan min zawjih wa dakhilhul jannah wa a'idhu min adzabil kubri wa min adzabin nar wafsah lahu fi kubrihi wa nawwir lahu fihi. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kepada semuanya kami mohon maaf. Berallah kami
mohon maghfirahnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.